Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatri Oktaviani dengan NIM 2007559 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan konsep dari administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ialah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di sekolah, tetapi secara khusus diberikan sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih puas, optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Layanan khusus memberikan dampak positif dan negatif. Mengapa demikian? Karena layanan khusus ini juga cenderung atau bisa juga disalahgunakan oleh peserta didik. Lalu, apa saja layanan yang diberikan sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik? Yaitu layanan perpustakaan, layanan laboratorium, UKS, kafe atau kantin, sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi, dan lain-lain sebagainya. Kita bahas yang pertama, yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Adapun fungsi dari perpustakaan sekolah yaitu yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Jadi, sebuah perpustakaan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat memperkaya materi pembelajaran dengan menyediakan buku-buku, pamflet-pamflet, gambar-gambar, film, dan lain sebagainya. Fungsi kedua yaitu fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Fungsi ketiga yaitu fungsi rekreasi. Maksudnya, sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di pustaka dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan dalam belajar seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang kelima, fungsi penyaluran hobi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah yang baik juga harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Pada perpustakaan sekolah harus ada buku-buku tentang berbagai jenis pekerjaan tangan, buku tentang kesenian dan keterampilan, serta biro bisnis dan lain sebagainya. Fungsi keenam yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Para pelajar dapat diikut sertakan dalam pekerjaan rutin perpustakaan seperti membantu penyelenggaraan peminjaman dari pengembalian buku, mencek buku-buku yang ada di rak, ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Layanan kedua yang diberikan sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah.
Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Layanan khusus ketiga yaitu UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau yang sering disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan kepada peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. UKS hendaknya dikelola oleh seseorang dokter atau seorang perawat profesional agar siswa dapat diberikan layanan yang lebih baik. Namun seperti yang sama-sama kita ketahui, tidak semua sekolah di Indonesia mampu menerapkan hal tersebut. Berkenaan dengan UKS, kita singgung sedikit mengenai ruang lingkup UKS ini. Ruang lingkup dari UKS tercermin dalam program UKS yang dikenal dengan istilah trias UKS yang meliputi yang pertama yaitu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berupa kerja bakti sosial, lomba yang berhubungan dengan kesehatan, Palang Merah Remaja atau PMI, piket sekolah, bimbingan hidup sehat, dan kegiatan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat komprehensif. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan peningkatan kesehatan atau promotif seperti penyuluhan kesehatan dan juga dapat berupa latihan keterampilan. Ruang lingkup ketiga yaitu pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat dilaksanakan dalam rangka menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang tepat yang dapat menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan peserta didik untuk mampu menjalankan prinsip hidup sehat. Layanan khusus keempat yaitu kafetaria sekolah. Kafetaria atau warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus. Kafetaria sekolah tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau seperti Dharma Wanita sekolah. Namun, kafetaria sekolah ini tetap tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan serta mengupayakan agar kehadiran kafetaria sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Berkenaan dengan pengoptimalan fungsi dari kafetaria, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam layanan khusus kafetaria ini. Yang pertama yaitu administrasi kafetaria sekolah harus menjaga kebersihan atau higienitas masakan yang dijajakan kepada para siswa. Yang kedua, tempat yang digunakan juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi,
memiliki vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Yang keempat, harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima, mengupayakan agar kafetaria sekolah tidak memberikan layanan dan kesempatan kepada para siswa untuk dapat berlama-lama atau nongkrong. Kondisi yang seperti ini akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif di kalangan siswa. Layanan khusus kelima yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah, adanya layanan sarana peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan peribadatan yang biasanya ada di sekolah yaitu masjid dan gereja, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim dan juga Kristen. Layanan khusus keenam yaitu asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi pendidik dan petugas asrama tersebut. Adapun manfaat dari layanan asrama sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat, yaitu dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Karena ketika peserta didik tinggal di asrama, mau tidak mau mereka harus mengikuti peraturan yang ada di asrama. Tentunya peraturan tersebut bermaksud baik dalam mendidik siswa. Layanan ketujuh yaitu kooperasi. Kooperasi berasal dari dua kata yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan yang bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Layanan kooperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan ketika telah dewasa dan mandiri. Koperasi yang ada di sekolah terbagi atas dua, yaitu koperasi sekolah dan koperasi siswa. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah baik pada jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah, yang dalam pengelolaan dan pengembangannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi siswa atau biasa disingkat Kopsis adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaan dan pengembangannya dilakukan dan melibatkan peserta didik. Dan kedudukan guru di dalam Kopsis yaitu sebagai pembimbing saja. Layanan khusus ke-8 yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat jika menggunakan transportasi. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah seperti TK atau PAUD dan sekolah dasar.
Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Kesimpulan mengenai materi pembelajaran kita hari ini yaitu layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswa atau peserta didik agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya diterapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus dari siswa di sekolah. Baiklah, sekian video presentasi singkat saya mengenai administrasi layanan khusus yang diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kesalahan pengucapan ataupun kesalahan sikap saya selama presentasi. Terima kasih karena sudah menonton, dan terima kasih kepada Bapak Hanif Al-Kadri selaku dosen dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.